Pada hari Selasa, 15 Maret, media memberitakan jika The Fourth Inspection Bureau of the Shanghai Taxation mengungkap jika Denglun melakukan penggelapan pajak. Selama tahun 2019 hingga tahun 2020, dia telah membuat laporan palsu terkait penghasilannya yang sebesar 47,6 juta yuan. Dia juga tidak membayar pajak penghasilan pribadi sebesar 13,9 juta yuan. Oleh karena itu, aktor itu didenda sebesar 106 juta yuan. Biro pajak itu mengungkap jika selama investigasi, Denglun bekerja sama dengan baik dan berinisiatif untuk membayar pajak sebesar 44,5 juta yuan. Denglun juga melaporkan pelanggaran pajak lainnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh badan perpajakan itu. Dari penyelidikan biro itu, penggelapan pajak ini dilakukan aktor itu dengan membuat beberapa bisnis palsu selama 2 tahun. Setelah pemberitaan itu, Denglun merilis permintaan maaf. Setelah berita itu muncul, beberapa brand membatalkan kerjasama dengan aktor itu. Gucci juga menghapus sejumlah konten terkait Denglun. Akun studionya di Weibo juga dihapus karena laporan pelanggaran hukum ini. Akun Douyin aktor itu juga dihapus. Berita ini dengan cepat tersebar di internet di China. Hal ini berarti jika ada kemungkinan kuat jika karir Denglun juga akan berakhir. Menurut informasi dari CCTV News, kasus ini bermula dari audit The Shanghai Taxation Bureau, lembaga perpajakan pemerintah di Shanghai. Berdasarkan jejak dan juga bukti yang mereka temukan dari data besar penghasilan pajak, mereka menduga jika Denglun melakukan penggelapan pajak. Mereka lalu melakukan inspeksi pajak yang lebih komprehensif dan mendalam, sesuai dengan hukum. Dari investigasi mereka antara tahun 2019 hingga tahun 2022, Denglun melaporkan penghasilannya dengan menggunakan data palsu. Caranya adalah dia membuat beberapa bisnis palsu sehingga penghasilan yang dia laporkan kepada lembaga pajak tidak sesuai dengan kenyataan. Dari pemalsuan ini, dia menggelapkan pajak penghasilan pribadi sebesar 47,65 juta yuan dan 13,99 juta yuan dari pajak penghasilan lainnya. Tapi selama proses inspeksi pajak ini, Denglun berinisiatif untuk bekerja sama dan bahkan membayar pajak 44,55 juta yuan. Dia juga berinisiatif untuk melaporkan pelanggaran lain yang dia lakukan yang belum terdeteksi oleh lembaga itu. Jika melihat sikap aktor itu, The Shanghai Taxation Bureau meminta Denglun menyerahkan uang pajak yang dia gelapkan sesuai hukum, ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran atau denda lain. Total uang yang harus dia bayar mencapai 106 juta yuan. Banyak netizen yang terkejut saat mereka membaca berita ini. Mereka tidak percaya jika Denglun bisa menggelapkan uang pajak sebanyak itu. Setelah pemberitaan ini muncul, akun studio Denglun dan akun pribadinya di Weibo dihapus. Akun Denglun di Douyin juga dihapus. Beberapa brand juga memutuskan kerjasama dengan aktor itu. Denglun baru-baru ini syuting variety show di Yunnan Satellite TV, Who is the Murderer. Jadi beberapa netizen berkomentar jika tim produksi harus bekerja lembur untuk menghilangkan bagian Denglun. Beberapa netizen lain berkomentar, sedangkan netizen lain berkata jika sepertinya film, drama, dan program TV yang menyertakan Denglun akan diblokir. Jadi jika kalian menggemari drama atau filmnya, mungkin sebaiknya kalian segera mengunduhnya. Sekalipun Denglun sudah meminta maaf dan berinisiatif membayar pajak lain, banyak netizen China yang percaya jika karir Denglun akan berakhir. Kita ambil contoh saja aktris Fan Bingbing yang juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Beberapa tahun kemudian, Fan Bingbing masih belum bisa kembali ke dunia industri hiburan di China. Beberapa waktu lalu, seorang wanita bernama Wei Ya juga dihukum karena penggelapan pajak. Dia bukanlah seorang bintang seperti Denglun, tapi dia hanya adalah seorang influencer atau seorang selebgram. Dia dikenal sering melakukan jual beli secara live streaming. Jadi dia menghasilkan banyak uang dan valuasinya mencapai 22 miliar yuan. The State Administration of Taxation menemukan dugaan dia menggelapkan pajak saat melakukan investigasi. Dia akhirnya didenda 1,34 miliar yuan.
Sejak berita itu tersebar di internet, beberapa orang berkata jika Weiya mungkin akan kembali online pada Maret 2022. Tapi tidak ada tanda-tanda jika dia akan kembali ke bisnis siaran online-nya. Beberapa kasus yang terjadi sebelumnya membuat para netizen menyadari jika saat seorang bintang atau tokoh masyarakat melakukan kesalahan serius di negara itu, bahkan jika mereka berusaha secara aktif mengoreksi kesalahan mereka, sangat sulit bagi mereka untuk kembali ke profesi mereka sebelumnya. So, jadi apakah ini pertanda jika karir Denglun akan berakhir di sini, seperti Sang Sihan? Jadi bagaimana pendapat kalian? Bagi fans Denglun, silahkan komentar di bawah.